Apaan sih berita ini? Gak jelas banget. Jangan ngomong kasar-kasar gitu. Emang ini kasar ya? Bukannya ini bahasa gaul. Itu mah yang tadi kasar. Guys, kalian tahu nggak sih bahasa gaul itu apa? Menurut KBBI, bahasa gaul sebagai dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk pergaulan. Kosakata bahasa ini berasal dari berbagai sumber. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antar manusia dengan manusia lainnya. Bahasa dapat digunakan oleh manusia yang pemakaiannya sama-sama paham dengan makna bahasa yang digunakan. Tak terkecuali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan atau bahasa nasional. Ragam bahasa di Indonesia pun bermacam-macam yang disebut dengan bahasa daerah. Berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh anak muda zaman sekarang atau milenial, mereka cenderung menyukai bahasa gaul. Kata-kata populernya sangat bervarian untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun percakapan di media sosial agar tetap kekinian, update, dan tidak ketinggalan zaman. Guys, sepertinya emang bahasa gaul tuh udah menjadi bagian dari diri kita nggak sih? Bener tuh Pang, tapi kadang orang tua juga nggak nganggap kita serius gara-gara bahasa gaul. Gue setuju banget sumpah. Padahal tuh kita pakai bahasa gaul ya bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kita tuh nge-ekspresiin diri kita. Tapi kita juga harus tahu kapan kita waktunya gunain bahasa gaul sama bahasa formal. Jangan buat orang salah paham. Gue punya temen yang melarang gue pakai bahasa gaul waktu di kampus. Soalnya menurut dia itu nggak sopan, kayak apaan banget gak sih? Tapi kan nggak semua bahasa gaul itu buruk. Kita jadi lebih unik, kreatif. Malah itu jadi ciri khas kita sendiri nggak sih? Bener sih, tapi kita juga harus aware kalau ada orang yang kurang nyaman atau merasa terganggu. Jadi gimana? Kita harus menyatukan dua hal tersebut. Ketika kita bingung, mending kita lihat pendapat dari teman-teman kita yang lain. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gani Subrata. Nama aku Nashwa Kamila, bisa dipanggil Kamila. Aku Cindy Rudiat dari Fakultas MIPA Angkatan 2022. Dari Kimia Angkatan 2023. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Antropologi Angkatan 2023. Bahasa gaul itu adalah bahasa yang secara ilmiah itu tidak terdapat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara umum, bahasa yang informal yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi kalangan remaja. Mungkin lebih ke istilah-istilah yang ada tiap zaman gitu ya. Misalkan setiap zaman itu pasti punya bahasa gaulnya sendiri-sendiri gitu. Kayak tahun 90-an, 2000-an, sekarang punya bahasa gaul sendiri-sendiri. Jadi ya bahasa gaul lebih ke bahasa sehari-hari yang lebih ringan untuk dipakai. Misalnya contoh anjir atau misalnya cok, itu kan juga menurut saya itu bahasa gaul ya, karena itu aku nggak tahu artinya apa. Kalau bisa dibilang tuh, maksudnya itu bahasa-bahasa yang sangat-sangat gak boleh disebutkan. Mungkin salah satunya adalah ini, bejir. Berbicaranya kayak pakai gue, lu daripada aku, kamu. Yang akhir-akhir ini baru banget tuh kayaknya cegil, cogil. Gini aja aku udah ngomong pakai bahasa gaul ya, jadi kayak udah sering banget. Kita nggak bisa lepas banget dari kayak ngomong bahasa gaul. Emang sehari-hari itu, especially bagi remaja, itu gak luput banget dari berbicara dengan bahasa gaul. Bisa dibilang cukup sering. Bahasa gaul itu kan sebenarnya hasil dari globalisasi Indonesia gitu kan. Jadi bisa lebih akrab dengan orang-orang di daerah tertentu. Contoh di Jakarta ataupun di kota-kota metropolitan Kita seperti. bisa kayak nemu kalau nih orang ternyata sefrekuensi gitu sama gue gitu loh. Jadi bisa at the same time bisa menjalin semacam kedekatan. Karena kan biasanya kan ada yang kayak ngomong tidak menggunakan bahasa gaul dan itu terkesannya tuh kayak masih formal banget. Jadi rentang keakrabannya tuh kurang. Bisa dibilang
jadi lebih kerasa lebih akrab gitu. Jadi kayak misalkan bahasanya jadi nggak kaku-kaku gitu. Jadi kalau misalkan komunikasi juga enak gitu dengarnya gitu sih. Karena kan dengannya adanya bahasa gaul itu kan artinya itu tidak mencerminkan budaya atau khas Indonesia seperti itu. Karena ya Indonesia itu kan diajarkan untuk berkata tutur katanya sopan, santun seperti itu. Sedangkan bahasa gaul itu tidak mencerminkan hal tersebut seperti cenderung kita terbiasa banget buat bahasa kasar. Especially mungkin kalau udah kebiasaan kita bakal kayak susah buat ngebedain mana ngobrol sama yang orang biasa dan mana ngobrol sama yang sebaya gitu. Kita nggak bisa menyesuaikan tempatnya, yang seharusnya kita harus pakai bahasa yang baku, bahasa yang sesuai. Minimalisir resiko itu berarti menurutku ada 3 poin utama sih. Yang pertama itu adalah pendidikan. Tutur kata yang bagus itu harus diajarkan oleh orang tua kita sendiri terutama. Dan juga yang kedua, faktor kedua adalah lingkungan, di mana kita ini kan tumbuh akibat dari lingkungan kita juga. Kalau kita misalnya dikelilingi dengan orang-orang yang bertutur kata yang baik dan memiliki etika yang baik, itu pasti akan juga mengikuti seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut saya poin terakhir adalah sifat internal kita. Jadi bagaimana cara kita mengontrol diri kita untuk menggunakan bahasa gaul tersebut. Jadi penggunaannya itu tidak salah tempat dan juga waktu. Itu sebenarnya kembali ke diri sendiri aja, mengutamakan aja sih esensi kesopanan gitu. Jadi sah-sah aja berbahasa gaul, cuman kalau selama bahasa gaul tersebut sudah melampaui batas kesopanan dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia aja, mungkin itu bisa berujung ke dampak negatif gitu. Solusinya ya kita harus tahu gitu, bisa menempatkan, kita harus tahu bahasa gaul yang kita pakai itu sesuai apa enggak sama konteksnya, situasinya. Terus kita juga harus tahu kita tuh lagi ngobrol sama siapa, apakah ini tuh sesuai atau enggak gitu sih. Pengaruh media sosial ini sangat kuat mengakibatkan para generasi muda ini terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Penggunaan bahasa gaul bisa membuat lebih akrab gitu, lebih akrab dan lebih lumrah dan lebih enak buat diucapkan aja daripada kita sehari-hari ngomong berbahasa baku. Coba bayangin aja kalau kita ngomong bahasa baku sehari-hari, pasti kayak gak enak banget. Mungkin kita sebagai seorang remaja tuh jadi lebih akrab satu sama lain gitu. Jadi wajar kalau misalkan bahasa gaul ini sering kita pakai, asalkan ya itu tadi kita harus tahu penempatannya gimana, konteksnya lagi ngomong sama siapa. Guys, jadi kita kan udah ngelakuin diskusi, udah mendengarkan pendapat teman-teman gitu kan. Aku narik kesimpulan yang kita dapatkan sih, jadi gini nih. Penggunaan bahasa gaul pada generasi muda menciptakan kompleksitas komunikasi. Meskipun penggunaan bahasa gaul dapat memperkaya ekspresi dan identitas budaya, perlu juga diwaspadai penggunaannya agar tidak merugikan komunikasi formal dan norma sosial. Nah, selain itu nih guys, kesadaran akan konteks penggunaan bahasa gaul sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kreativitas bahasa gaul dan norma komunikasi yang efektif.